Jika Anda ingin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam hidup Anda, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengendalikan waktu Anda. Waktu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang dengan jumlah yang sama, yakni 24 jam sehari. Namun yang membedakan hasil hidup seseorang adalah cara mereka memanfaatkan waktu tersebut. Saat Anda belajar untuk mengelola waktu dengan bijaksana, Anda sebenarnya sedang belajar mengelola hidup Anda. Efesus 5 ayat 15-17 dengan tegas mengingatkan kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap keputusan tentang penggunaan waktu seharusnya didasarkan pada kebijaksanaan, pemahaman kehendak Tuhan, dan kesadaran bahwa setiap waktu yang kita miliki di dunia ini adalah kesempatan untuk memuliakan namanya. Kita semua memiliki 168 jam dalam setiap minggu. Namun, bagaimana kita menggunakan waktu tersebut yang membedakan keberhasilan dan kebijaksanaan kita? Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan untuk melakukan hal-hal yang penting dan bermakna atau terjebak dalam aktivitas yang sepele dan tidak produktif. Ketika kita memilih untuk menyia-nyiakan waktu, sesungguhnya kita sedang menyia-nyiakan hidup kita. Itulah mengapa kita perlu berhenti sejenak, mengoreksi diri, dan bertanya, apakah ini penggunaan terbaik dari waktu saya? Apakah ini cara terbaik saya untuk menjalani hidup yang Tuhan percayakan? Menetapkan prioritas hidup bukanlah sekadar soal memilih antara aktivitas atau kesibukan sehari-hari, tetapi juga tentang menyelaraskan setiap aspek kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa mengatur prioritas yang benar adalah bagian penting dari kebijaksanaan hidup yang ditanamkan olehnya. Ini bukan hanya soal mengelola waktu dengan baik, tetapi juga soal mengutamakan apa yang penting di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita tidak terbuang sia-sia. Mazmur 90 ayat 12 mengingatkan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata menghitung hari-hari, di sini bukan berarti sekadar menghitung jumlah hari yang kita jalani, tetapi mengandung makna untuk mengisi setiap hari dengan kesadaran penuh akan tujuan hidup kita. Sehingga tidak ada hari yang berlalu tanpa arti. Ketika kita menyadari bahwa waktu di dunia ini adalah karunia yang terbatas, kita akan lebih berhati-hati dalam menetapkan prioritas dan tidak mudah terjebak dalam rutinitas yang hanya menyita waktu tanpa memberikan dampak rohani yang kekal. Menetapkan prioritas hidup yang benar berarti mengenali apa yang memiliki nilai abadi dibandingkan dengan yang hanya sementara. Apa yang kita anggap penting dalam hidup seharusnya tidak didasarkan pada pandangan dunia yang sering menekankan kesuksesan, materi, kekuasaan, atau ketenaran. Sebaliknya, orang yang bijaksana akan memprioritaskan hal-hal yang bersifat kekal, seperti memperdalam hubungan dengan Tuhan, melayani sesama, dan menjalankan kehendak Tuhan. Ini adalah hal-hal yang memberikan arti sejati bagi kehidupan kita dan akan terus berdampak bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip ini dengan sangat jelas dalam Matius 6, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, ketika kita mencari kehendak-Nya dan hidup dalam kebenarannya, semua kebutuhan kita yang lain akan diurus oleh Tuhan. Prioritas utama seorang pengikut Kristus adalah mengejar kebenaran Tuhan, karena inilah yang memberi arti pada setiap hal lain yang kita lakukan. Tanpa tujuan ilahi ini, semua kesibukan kita hanya akan menjadi rutinitas tanpa makna yang sejati. Namun mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, seringkali tidak mudah di tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan distraksi. Dunia modern dipenuhi dengan berbagai hal yang menarik perhatian kita. Teknologi, media sosial, hiburan, dan kesibukan pekerjaan seringkali menghabiskan sebagian besar waktu dan energi kita tanpa kita sadari.
Kita terjebak dalam kegiatan yang tampaknya penting, tetapi sebenarnya tidak membawa kita lebih dekat pada tujuan rohani yang sejati. Oleh karena itu, kita perlu meninjau kembali apa yang kita anggap penting, mengevaluasi ulang, dan mengarahkan ulang fokus kita pada apa yang benar-benar bernilai di hadapan Tuhan. Menghindari distraksi dan tetap fokus pada tujuan Tuhan. Firman Tuhan juga memberikan kita nasihat praktis tentang bagaimana tetap fokus pada tujuan yang benar. Dalam Amsal 4 ayat 25-27 dikatakan, "Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan." Ayat ini menegaskan bahwa kita harus menetapkan pandangan yang jelas terhadap tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan dan mengikuti jalannya, tanpa membiarkan diri kita teralihkan oleh hal-hal yang kurang penting atau bahkan oleh dosa. Distraksi sering kali tidak tampak seperti ancaman yang nyata. Hal-hal sepele seperti terlalu lama menghabiskan waktu di media sosial, menonton televisi tanpa tujuan, atau bahkan terlalu fokus pada pencapaian duniawi, dapat mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kita. Jika kita tidak berhati-hati, distraksi-distraksi kecil ini dapat bertumpuk dan akhirnya menggerus waktu yang seharusnya kita gunakan untuk berdoa, membaca firman Tuhan, atau melayani sesama. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk berkata, "Tidak," pada hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari panggilan Tuhan, bahkan jika itu tampaknya tidak berbahaya. Kita perlu mengembangkan disiplin rohani untuk tetap fokus pada kehendak Tuhan. Sahabat terkasih, menetapkan prioritas sesuai firman Tuhan berarti menjadikan Tuhan pusat dari setiap keputusan yang kita buat. Ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan penting, kita perlu bertanya, apakah ini akan memuliakan Tuhan? Apakah ini akan membawa saya lebih dekat pada kehendak Tuhan dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, maka kita perlu mempertimbangkan kembali apakah itu layak menjadi bagian dari hidup kita. Memprioritaskan kehendak Tuhan bukan hanya soal waktu dan energi, tetapi juga soal hati dan motivasi. Kolose 3 ayat 23 menasihati, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, pekerjaan kita, relasi kita, dan setiap aspek hidup kita akan dipenuhi oleh makna yang kekal. Ini berarti bahkan hal-hal kecil, seperti bagaimana kita menggunakan waktu luang kita, harus mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang membangun iman kita, atau justru mengisi waktu dengan kegiatan yang melemahkan hubungan kita dengan Tuhan? Prioritas yang benar akan mendorong kita untuk memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana, seperti yang dikatakan oleh Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, dan dunia ini penuh dengan tantangan yang dapat mengalihkan fokus kita dari kehendak Tuhan. Agar kita bisa menetapkan prioritas yang benar sesuai dengan firman Tuhan, ada beberapa langkah praktis yang bisa diambil. Pertama, mulailah hari dengan doa dan firman Tuhan. Setiap pagi, luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ini akan menolong kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dan memulai hari dengan hati yang selaras dengan kehendaknya. Kedua, evaluasi kegiatan harian. Luangkan waktu setiap minggu untuk mengevaluasi kegiatan harian Anda. Lihatlah apakah ada aktivitas yang seharusnya dikurangi atau bahkan dihentikan karena tidak membawa manfaat rohani yang nyata. Ketiga, susun prioritas berdasarkan nilai kekal. Pertimbangkan apa yang akan membawa dampak kekal dalam hidup Anda dan hidup orang lain. Fokuskan energi Anda pada hal-hal yang menguatkan iman, memperluas kasih, dan memuliakan Tuhan. 4. Belajar berkata, tidak. Jangan takut untuk mengatakan tidak pada undangan, ajakan, atau kegiatan yang tidak sejalan dengan prioritas utama Anda.
Belajar berkata tidak bukan berarti egois, tetapi menjaga agar hidup kita tetap terfokus pada kehendak Tuhan. Kelima, mintalah hikmat dan tuntunan Tuhan. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri dalam menetapkan prioritas. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Mintalah hikmat Tuhan dalam setiap keputusan yang Anda buat, dan Dia akan memberikan jalan yang benar. Mengelola waktu dan menetapkan prioritas yang benar sesuai firman Tuhan bukanlah tugas yang mudah, tetapi inilah panggilan setiap orang percaya. Ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, menjaga hati dan pikiran kita fokus pada kehendak-Nya, dan menghindari distraksi yang dapat menjauhkan kita dari panggilannya, kita akan melihat hidup kita menjadi lebih bermakna, damai, dan memuliakan Tuhan. Sebab hidup yang dipenuhi oleh kehendak Tuhan adalah hidup yang berdampak kekal dan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Selamat sore saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali di sore hari ini untuk merenungkan firman-Nya. Sore hari ini, kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, mendengarkan dan belajar dari firman-Nya, agar kita dapat terus dikuatkan dan dipimpin dalam setiap langkah kehidupan kita. Marilah kita membuka hati kita dengan penuh sukacita dan kerinduan untuk mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di saat yang tenang ini, kami berkumpul untuk merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu memberikan arah dan petunjuk dalam kehidupan kami yang seringkali penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu, ya Tuhan, suara yang menuntun kami ke dalam kebenaran, memberi penghiburan di tengah kesusahan, dan menguatkan kami saat kami merasa lemah. Kami mohon ya Tuhan, hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami, agar kami dapat menerima setiap firman yang akan kami dengar dengan hati yang lembut dan penuh kerendahan. Kami berdoa agar Engkau menjauhkan segala bentuk gangguan, pikiran yang mengembara, dan segala kekhawatiran yang bisa menghalangi kami untuk fokus kepadamu. Buatlah hati kami tenang, dan biarlah setiap pikiran kami tertuju hanya kepadamu, kepada kasih dan janji-janji-Mu yang setia. Ya Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami jatuh dalam dosa dan kesalahan. Kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Bersihkanlah hati kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Biarlah melalui renungan ini, kami mendapatkan hikmat yang baru, kekuatan yang baru, dan pengharapan yang baru untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu mampu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu dapat memulihkan hati yang terluka, menguatkan jiwa yang lelah, dan memberi arah bagi mereka yang kehilangan jalan. Oleh karena itu, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Bantu kami agar setelah mendengarkan renungan ini, kami dapat mengaplikasikan setiap pelajaran yang kami terima dalam hidup sehari-hari, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama kami saat ini. Kami mohon, kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka kedamaian, kesehatan, dan penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu dekat dengan setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Akhirnya Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan kerinduan untuk mendengar suara-Mu dan kemauan untuk berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami, karena Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan setia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sore ini kita akan merenungkan salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita,
yaitu waktu. Dalam hidup yang penuh dengan kesibukan, terkadang kita merasa bahwa kita harus terus berlari, terus bekerja, dan tidak boleh berhenti. Namun, memilih yang terbaik dalam hidup kita tidak selalu berarti mengisi seluruh waktu kita dengan kesibukan tanpa henti. Tuhan tidak merancang kita hanya untuk bekerja. Ia juga menghendaki kita untuk beristirahat. Bahkan setelah menciptakan alam semesta, Tuhan sendiri beristirahat pada hari ke-7 sebagai teladan bagi kita. Dalam Keluaran 20 ayat 9 dan 10, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Prinsip Sabat ini mengajarkan kita bahwa bekerja tanpa henti dapat menguras kekuatan kita dan merusak kemampuan kita untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang bijak. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kita waktu untuk beristirahat, bukan hanya untuk tubuh kita, tetapi juga untuk jiwa kita. Seringkali ketika kita merasa lelah, kita cenderung memilih hal yang termudah, bukan yang terbaik. Kita mudah terjebak dalam rutinitas tanpa mempertimbangkan apa yang benar-benar penting. Itulah sebabnya sangat penting untuk beristirahat dan memulihkan energi kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus memberikan undangan yang penuh kasih. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepada Yesus dan beristirahat di dalamnya, kita tidak hanya memulihkan tubuh kita, tetapi juga jiwa dan roh kita. Di hadapannya kita menemukan kelegaan yang sejati. Mengelola waktu dengan bijak juga berarti mengalokasikan waktu khusus untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini adalah panggilan yang jelas bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan melalui doa, membaca firman-Nya, dan bersekutu dengannya setiap hari. Saat kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, Dia akan memperbaharui kekuatan kita, memberikan kita perspektif yang benar tentang hidup, dan menuntun kita untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita dan menempatkannya di pusat waktu kita, kita sedang membangun fondasi yang kokoh. Matius 7 ayat 24 dan 25 mengajarkan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah yang dibangun di atas batu adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Meski badai datang dan tantangan hidup melanda, hidup kita akan tetap teguh karena kita berpegang pada Tuhan. Dengan memahami bahwa waktu adalah anugerah yang harus digunakan dengan bijak, kita menjadi pengelola yang setia atas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengingatkan kita, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan telah menetapkan waktu untuk setiap hal dalam hidup kita. Dan tugas kita adalah menggunakan waktu tersebut dengan penuh hikmat untuk memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain. Mari kita di sore hari ini menyerahkan setiap detik kehidupan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa dan meminta tuntunannya agar kita dapat menggunakan waktu yang ada dengan penuh hikmat dan kasih. Biarlah setiap langkah kita menjadi kesaksian hidup yang memuliakan namanya dan membawa kita semakin dekat dengannya. Renungan ini mengajak kita untuk melihat waktu sebagai berkat yang harus dikelola dengan penuh hikmat, baik untuk bekerja, beristirahat, maupun membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu di penghujung waktu renungan ini dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau menguatkan iman kami, memberikan penghiburan bagi jiwa kami yang lelah, dan memberikan petunjuk yang kami butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur atas setiap hikmat yang Engkau curahkan kepada kami, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah sumber kehidupan dan pengharapan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mohon agar setiap kebenaran yang telah kami dengar
tidak hanya tinggal sebagai informasi dalam pikiran kami, tetapi benar-benar berakar dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Ajarlah kami, Tuhan, untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Bantu kami untuk menghidupi kebenaran-Mu dalam setiap keputusan, tindakan, dan perkataan kami sehari-hari, agar hidup kami dapat menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga mohon pengampunan atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Kami sadar bahwa kami sering gagal dalam menjalankan kehendak-Mu, dan seringkali jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, kami mohon ampun atas setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bersihkan hati kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan dapat terus berjalan di jalan kebenaran yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan kami yakin bahwa rencana-Mu selalu baik bagi kami. Saat kami melanjutkan aktivitas kami setelah renungan ini, kiranya Engkau tetap menyertai kami dalam setiap langkah kami. Jaga kami dari segala bentuk pencobaan, bahaya, dan godaan yang dapat menjauhkan kami dari-Mu. Pimpinlah kami, Tuhan, agar kami senantiasa berjalan di dalam terang firman-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam pergumulan hidup. Bagi mereka yang sedang sakit, kami mohon kesembuhan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, berkatilah mereka dengan rezeki yang cukup. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah keluarga, kiranya Engkau mendamaikan hati mereka dan memberi pengertian yang baru. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan iman, kiranya Engkau menguatkan mereka dan memberi mereka penghiburan serta pengharapan. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dengan hikmat yang dari-Mu, agar mereka dapat memimpin dengan adil dan bijaksana. Jauhkanlah negeri kami dari segala bentuk kejahatan, bencana, dan ketidakadilan. Kiranya kasih dan kebenaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami, dan nama-Mu dimuliakan di seluruh muka bumi. Bapa, saat kami hendak menutup renungan ini, kami mohon agar Engkau tetap menjaga hati kami agar selalu dekat kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu hilang dari hati kami, tetapi tanamkanlah kebenaran-Mu semakin dalam agar kami terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, atas waktu yang telah kami lalui bersama dalam persekutuan ini. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu dengan penuh keyakinan bahwa Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya kita semua dapat belajar untuk menggunakan waktu dengan bijaksana, mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dan menemukan kekuatan serta kelegaan di dalamnya. Semoga firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi pelita bagi langkah kita dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Sebelum kita mengakhiri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Dengan demikian, Anda juga ikut membagikan berkat kepada orang lain melalui kanal ini. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.